Apakah ada tokoh-tokoh yang terseret dalam kasus ini? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita Hot One News di sini. Ya, apa kabar teman-teman semua? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia. Video kali ini kita akan membahas sebuah berita yang sangat menarik, di mana dikatakan bahwasanya dua buronan elit di Indonesia ini berhasil tertangkap terkait kasus Bank Senturi guys. Dimana nanti kita akan melihat sebuah video yang diunggah oleh salah satu channel bernama Politik Nusantara secara bersama-sama. Untuk link video asli original sudah kami cantumkan di deskripsi, teman-teman langsung bisa cek keaslian videonya. Dan tentu nanti kita akan simak videonya terlebih dahulu secara lengkap agar kita semua tidak gagal paham, dan kita akan coba ulas berita tersebut. Oke guys, langsung kita simak saja videonya, cekidot. Berhasil mengamankan, menangkap seorang DPO terkait dengan statusnya sebagai terpidana dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang terkait dengan Bank Senturi. Dan ini juga jaksa eksekutor, yaitu Kasibidum dari Kejari Jakarta Pusat, dan jaksa eksekutornya akan segera membawa mengeksekusi terpidana ini ke LP Salemba. Ya. Kalau dua orang yang sekarang juga masih buron, ada kemungkinan juga kita minta bantuan dengan teman-teman polisi. Ya, pasti itu sudah dilakukan pengejaran, bahkan yang di Hong Kong itu sudah kita gugat, dan dari pemerintah Indonesia sudah menang. Tinggal nggak tahu nanti perkembangannya, tetapi dari proses peradilan itu sudah menang. Tentu kan nggak bisa semuanya nanti satu persatu kita upayakan, karena kalau aset yang sudah di luar, apalagi juga terkait dengan gabungan perusahaan misalnya dengan pihak lain, tentu kan harus ada upaya hukum yang jelas supaya bisa melakukan eksekusi. Tegaskan sekali lagi, kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka. Terhadap para terpidana koruptor ini akan terus kita lanjutkan, dan saya terus akan memburunya. Nah, oleh karena itu saya kira bagi mereka yang masih di luar, alangkah baiknya dan lebih terhormat apabila mereka menyerahkan diri. Buronan Senturi ditangkap, SBY apa kabar? Nah kan Pak mantan panik nih. Pada awal April lalu, SBY saat berpidato penataran kader Demokrat sempat menyinggung soal kasus BLBI, Hambalang, dan juga Senturi. Menurutnya kasus-kasus ini jika memang belum selesai, maka selesaikanlah. Ibas, sang pangeran lengan panjang, juga menyatakan hal yang sama. Katanya tidak takut. Oh, kami nggak pernah merasa takut. Kasus-kasus itu dituntas. Apa itu Senturi, Hambalang, dan lainnya, atau seperti BLBI dan Transjakarta. Kami menginginkan keterbukaan saja. Kalau kasus itu dianggap belum tuntas, ya tuntaskan saja agar transparan, kata Ibas. Ucapan tersebut mungkin akan dipersepsikan telah dijawab oleh Jokowi. Karena buronan BLBI, yaitu Samadikun Hartono, dan buronan Senturi, Hartawan Alwi, sudah tiba di tanah air. Samadikun dipulangkan dari China, sementara Hartawan dari Singapura. Tapi saya kembali tidak berpikir bahwa Jokowi merespon ucapan SBY dan pangeran lengan panjang ya. Sebab proses penangkapan buronan ini sudah berlangsung. Untuk keluarga mantan presiden seperti SBY, pastilah mereka mendengar dan mendapat informasi lebih cepat dari kita, jauh sebelum media memberitakannya. Pergerakan BIN dan tim pemburu koruptor pasti sudah lama terdengar oleh keluarga Cikeas. Saat ada tanda-tanda akan berhasil meringkus buronan, maka keluarga Cikeas tiba-tiba membahas BLBI dan Senturi. Dalam beberapa referensi teori dari buku psikologi dasar, sebenarnya ucapan SBY dan Ibas dapat diartikan sebagai ucapan melawan sebelum kenyataan terjadi. Tujuannya untuk memperbaiki mentalnya sendiri, mencitrakan diri berani, sekaligus memberi tekanan pada pihak lawan dengan seolah-olah mengatakan kamu nggak bakal mampu. Hal ini sudah sering kita lihat. Contoh Amin Rais yang dengan sombongnya berjanji akan jalan kaki dari Jogja Jakarta jika Jokowi menang Pilpres. Habibur Rahman, kader Gerindra, ingin terjun bebas dari atas Monas jika KTP #teman Ahok mencapai target. Dan yang terbaru, Haji Belah Nulung yang berani mengiris telinga jika Ahok melaporkan BPK ke pengadilan.
Ya oke guys, itu tadi ya videonya. Jadi ini terkait kasus buronan Bank Senturi dan buronan BLBI ya, yaitu 2 orang tersangka yang berhasil dibekuk atau sudah berhasil dijadikan tersangka, di mana buronan ini selama menjadi buronan ternyata ini ada di 2 negara guys, yaitu ada di Cina dan juga di Singapura. Tentu hal ini membuat kita berharap terkait kasus Bank Senturi yang terjadi di era Pak SBY ini bisa mengungkapkan sosok-sosok atau apakah ada tokoh-tokoh yang terseret dalam kasus ini. Tentu kita masih akan terus memantau pergerakan terkait tertangkapnya kasus Bank Senturi ini ya guys ya. Dan saya juga menelisik dari beberapa media online, jadi kita akan sama-sama membahas dan membacakan sebuah artikel yang ditulis oleh sewot.com, di mana di dalam judul narasinya yang berbunyi demikian: buronan Senturi ditangkap, SBY apa kabar? Ya, mari kita ulas berita ini guys. Pada April lalu SBY saat berpidato penataran kader Demokrat sempat menyinggung soal kasus BLBI dan Senturi. Menurutnya kasus-kasus ini jika memang belum selesai, maka selesaikanlah. Sebelum tertangkapnya 2 tersangka ini, Pak SBY sudah menyinggung akan terkait kasus BLBI dan Senturi guys. Jadi seakan-akan sudah mendapat informasi jika 2 tersangka ini mungkin dalam waktu dekat sudah tertangkap. Itu sih menurut saya sangat tersusun ya guys ya, karena tidak ada angin tidak ada apa, tiba-tiba membahas ini. Dan yang buat kita sedikit membahas tentang terkait kasus ini, jadi Ibas sang pangeran lengan panjang juga menyatakan hal serupa. Katanya dia tidak takut, kami tidak pernah merasa takut kasus-kasus itu dituntas, apa itu Senturi, Hambalang, dan lainnya seperti BLBI dan Transjakarta. Kami menginginkan keterbukaan saja. Kalau kasus itu dianggap belum tuntas, ya tuntaskan saja agar transparan, kata Ibas ya, terkait dengan pernyataan Ibas dan juga pernyataan dari Pak SBY. Semoga semua yang tertutup kita bisa mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi terkait kasus itu, apakah benar selama ini ada tokoh-tokoh yang terseret di dalam kasus Bank Senturi. Semoga dengan tertangkapnya 2 tersangka ini bisa memberikan jawaban tanda tanya kita selama ini terkait kasus korupsi yang dibilang cukup menghebohkan waktu itu guys. Oke teman-teman, bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar mengenai berita ini, mengenai berita tertangkapnya tersangka Bank Senturi. Apakah ini bisa menyeret nama tokoh-tokoh besar atau menyeret nama tokoh-tokoh yang ada di Indonesia? Teman-teman bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar. Dan kita di sini adalah forum di mana kita mengajak dan mengajarkan teman-teman semua supaya melihat berita ini secara lengkap agar kita semua tidak gagal paham. Oke guys, cukup sekian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.